Kalau tanaman cabai secara terus-menerus diguyur hujan, itu imunnya menjadi sangat lemah, daun akan rontok, buah akan rontok, bunga akan rontok, itu biasa terjadi. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Redana PT. Nah, hari ini kawan-kawan kita kembali berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan tanaman cabai rawit kaliber. Jadi buahnya cukup lumayan bagus seperti ini. Walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim di tempat kita, beberapa hari kemarin di tempat kita ini diguyur hujan terus-menerus dari pagi sampai malam. Itu yang terjadi. Sehingga biasa yang terjadi kalau tanaman cabai secara terus-menerus diguyur hujan, itu imunnya menjadi sangat lemah, daun akan rontok, buah akan rontok, bunga akan rontok, itu biasa terjadi. Tetapi tanaman cabai yang kita rawat sampai saat ini, yaitu cabai rawit kaliber, masih dalam kondisi aman, bunga masih tetap bermunculan seperti ini. Nah, rahasia yang kita lakukan dalam perawatannya cukup sederhana kawan-kawan. Nah, khususnya di musim penghujan, yang kita lakukan adalah tidak melakukan pengocoran. Tetapi jika dilakukan pengocoran secara terpaksa, kita hanya melakukan pengocoran dengan menggunakan kalsium dan boron, ditambah juga asam humat. Itu yang kita lakukan. Nah, mengapa kita melakukan pengocoran hanya dengan kalsium boron ditambah asam humat? Karena itu sangat bagus sekali untuk menguatkan batang, pH tanah ini agar tidak drop karena curah hujan yang cukup tinggi. Itulah fungsi daripada asam humat. Dan juga kalsium dan boron ini agar daun tanaman tidak menjadi kuning dan juga bunga tidak mengalami kerontokan. Nah, dan kemarin kita juga melakukan pengocoran dengan pupuk KCL kawan-kawan di lubang pupuk di sini, bukan di pangkal batang. Nah, pupuk KCL yang kita gunakan ini dosisnya 1 genggam seperti ini, kita untuk takaran 20 liter air. Kita kocor langsung di sini kurang lebih 100 ml. Nah, itu yang kita lakukan. Kita tidak melakukan pengocoran dengan menggunakan NPK 1616 atau NPK grower dan NPK jenis lainnya. Nah, kalau kita menggunakan NPK, biasa yang terjadi kalau musim penghujan seperti saat ini di tempat kita ini, tanaman akan sangat mudah biasanya diserang oleh jamur. Jadi bisa terkena layu fusarium, busuk batang, busuk akar, ataupun bercak daun. Makanya kita hanya menggunakan KCL sebagai pengocoran di hari kemarin. Nah, khususnya pada hari ini, kita akan melakukan penyempraian kawan-kawan, di mana penyempraian ini bertujuan agar imun tanaman ini akan menjadi lebih kuat dari serangan jamur khususnya, dan juga bunga ini agar tidak mengalami kerontokan dan juga daunnya tidak berwarna kuning kawan-kawan. Ini juga selokan sudah kita bersihkan kawan-kawan. Kita spray dengan menggunakan herbisida kontak. Karena di musim penghujan rumput itu sangat cepat sekali dia tumbuhnya. Makanya kita tidak bisa melakukan pembersihan secara manual menggunakan cangkul atau alat yang simple, tetapi kita lebih cepat kemarin hanya menggunakan semprot herbisida. Jadi dia sudah merah seperti ini. Khususnya mengatasi masalah busuk daun di musim penghujan seperti saat ini, kita juga melakukan penyempraian dengan menggunakan fungisida bahan aktif simoksanil. Kita mix dengan bahan aktif mankoseb. Itu yang kita lakukan. Interval dilakukan 4 hari sekali, sehingga daunnya bebas dari yang namanya bercak daun ataupun busuk basah. Nah, ini kalsium yang akan kita gunakan untuk melakukan penyempraian hari ini, yaitu Porset Kal Super Nutrisi. Ini kandungan kalsiumnya di sini dia tertulis 99%, ada kandungan magnesiumnya 10%, ada kandungan boronnya 10%. Jadi karena musim penghujan, untuk menguatkan imun tanaman, kita akan melakukan penyempraian tunggal dengan kalsium, tetapi akan kita tambah sedikit perekat karena hujannya sangat keras sekali di tempat kita pagi siang sore, maka memerlukan perekat kawan-kawan. Kita tidak mencampur kalsium ini dengan bahan apapun.
Biasanya kalau kita melakukan pengocoran, kita hanya mencampur dengan boron, tetapi kita akan melakukan penyepraian dengan tunggal untuk sekarang ini. Nah, dosisnya untuk tangki ini 14 liter kawan-kawan, tangkinya. Kita akan memakai ukuran sendok seperti ini, hanya 4 sendok makan. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kita cukupkan 4 sendok makan aja kawan-kawan. Kita aduk dulu biar merata, karena kalsium ini biasanya memang mudah larut di dalam air, tapi perlu pengadukan yang merata dia. Nah, untuk menambahkan daya rekat yang lebih bagus, makanya kita menggunakan perekat. Nah, kita di sini tidak membuat tripod kawan-kawan, kita sendirian ini. Kita perkirakan saja tuang perekatnya seperti ini. Perkirakan 1 sendok aja udah cukup. Nah, seperti itu. Nah, perekat yang kita gunakan di sini adalah Lantis seperti ini kawan-kawan. Mereknya Lantis. Ini cukup bagus dia untuk merekatkan. Kalau perekat bagus tuh biasanya kalau diaduk seperti ini dia akan mengeluarkan busa kan, karena seperti ini dia. Ini berbusa dia. Itu artinya kualitas perekatnya bagus dia. Nah, setelah ini baru kita tuangkan ke tangki ini. Ini sudah ada airnya sedikit kawan-kawan. Dia putih seperti ini. Nah, itu busanya banyak sekali dia. Dia larut semua dalam air karena kita aduk seperti tadi.